Jadi kalau misalnya ngomong Java, kita actually sudah pernah bangkrut hampir 2 kali. Perkenalkan, nama gue Niko dari Java Aquatic. Kita adalah satu perusahaan grup dengan base di reef company ataupun akuarium air laut dan bergerak di bidang yang lain seperti aquascape, reptil dan juga aviary atau burung. Sebelum masuk di bisnis hobi ini sebenarnya awalnya kita adalah penikmat ya, ataupun kita bisa bilang kita penghobi binatang ya. Saya bisa ngomong saya hobi binatang dari dulu, dan memang di saat itu diberikan sedikit kelebihan ya. Waktu itu kita memang ada di luar negeri dan kita mulai dari anjing, kucing, bahkan ke binatang seperti ikan laut dan karang hias ya, yang seperti kita bilang sekarang gitu. Yang memfokuskan kita ke sini adalah awalnya kebutuhan di Indonesia ini termasuk sangat sulit, dan sehingga kita harus sering keluar negeri, bahkan mungkin PO ya kita ngomongnya, untuk mendapatkan produk-produk yang kita inginkan tapi tidak available di Indonesia. Kedua, yang mendorong kita untuk mendirikan perusahaan ini yang basisnya banyakkan di barang, karena semua produk yang biasa elektronik itu di Indonesia tidak ada sebuah perusahaan yang nanti akan membuat after service ataupun after warranty dari produknya, sehingga apabila ada kerusakan ataupun apapun tidak ada yang bisa nge-cover. Jadi itu yang membuat kita akhirnya memutuskan untuk masuk dalam bidang ini. Ya sebenarnya banyak yang nggak gitu tahu, bisnis hobi memang susah ya. Bisnis hobi itu kan apalagi main dengan tipikal apalagi yang kayak reef ataupun air laut, di mana memang penghobinya dulu relatif sangat-sangat kecil ya. Dan ikan yang memang relatif lebih susah dihandle, karena most dari ikan ini kan di wild caught ataupun diambil langsung dari alamnya sebenarnya, sehingga agak menyulitkan untuk sebenarnya dibesarkan ataupun dipakai di akuarium. Tapi passion is the only thing yang bikin lu bisa stay di dalam bisnis ini ya, bukan hanya dari uang semata sih sebenarnya sih. Bisnis ini sebenarnya kalau misalnya lu bilang titik grow-nya itu adalah sebenarnya riset antara apa yang lu riset dan apa yang lu keluarkan itu bisa dibeli sama orang ataupun dinikmatin sama banyak orang, sehingga muncullah sebuah transaksi. Jadi kalau misalnya terbilang dari cash flow, enggak. Karena menurut gue cash flow one thing, tapi penerimaan sebuah ide itu penting. Jadi whenever lu do something, lu riset dan sesuai dan masuk. Jadi kalau misalnya di reptil tuh breeding, dalam arti kata pertama kita tester market mana yang sebenarnya barang ini bisa diterima atau enggak. Kita mulai nge-research based on how they behavior mereka berapa, panjang umurnya berapa, cara makannya gimana, take care-nya gimana. Tantangan di bisnis ini bangkrut 3 kali. Jadi awal mula yang banyak orang nggak tahu, Java Aquatic ataupun Java Reef itu kita dimulai dari di Cengkareng itu ada sebuah tempat dari pemerintah, namanya itu adalah tempat perikanan ikan hias kalau nggak salah. Dan actually Java ini kita mulai dari 3 kali 5 meter. Jadi banyak yang nggak gitu tahu, kita mulai dari 3 kali 5 meter, sebuah tempat yang nggak bisa taruh AC, nggak bisa taruh apapun. Di sana kita mulai di sana sebagai biota ataupun ya mungkin supplier ikan ya di sana. Dimulai dari sana kita pindah karena memang tempat kurang memadai, akhirnya kita pindah di ruko yang memang kita punya, dan kita mulai di sana. Endingnya malah dengan pindahan itu untuk lebih besar ya, inginnya saat itu bangkrut yang pertama malah di sana, karena ngehandling ikan yang lebih banyak itu sebenarnya lebih challenging ya, dengan kebutuhan yang lebih banyak ya dari peralatan dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya ngomong Java, kita actually sudah pernah bangkrut hampir 2 kali, dan yang ketiga sih kita harus switch strategi, sampai akhirnya kita switch strategi terakhir ke barang ya. Jadi challenge paling terbesar adalah di bisnis ini, seperti kita bilang money is not everything,
injection yang pertama dan kedua itu sebenarnya malah bener-bener gagal total sebenarnya gitu. The biggest passionnya kita ada di Reef ya. Jadi plainly simple, Reef itu benar-benar kayak heartbeatnya perusahaan ini karena di air laut ini kita bukan hanya penghobi tapi kita juga cukup lebih berpengalaman karena memang standby lebih lama dari orang lain dan kita termasuk yang ngulik paling banyak ya. Karena kita bisa masukin produk yang sebenarnya nggak relatif relevan saat ini tapi kita pakai yang relevan ke depannya. Jadi tetap di Reef-nya dan kedua mungkin bisa kita bilang di Reptil ya sementara ini ya. Yang kita sudah mulai kembang biakan sebenarnya ada beberapa termasuk yang di laut ya, tapi yang lagi kita galakin sekarang memang yang di Reptilnya. Karena kembali lagi dengan kebutuhan yang ada dan memang jarangnya kita bilangnya di Indonesia tuh jarangnya punya responsible owner ya ataupun responsible breeder ya. Jadi banyak breeder jadi kita fokus breeding chameleon dan sekarang kita udah preparation buat import maupun ekspor bearded dragon dan kodok ya mungkin. Plus poinnya sebenarnya yang ekspor import yang kita mainkan sebenarnya adalah bukan endemik Indonesia. Yang kita tahu untuk namanya ekspor import di Indonesia itu pasti membutuhkan surat menyurat. Nah, surat menyurat itu biasa yang kita harus siapkan memang tempat yang cukup luas. Nah, tempat yang cukup luas dan mempunyai peralatan yang khusus untuk karantinanya. Karena kan kita bergerak dengan karantina dan surat-suratnya seperti surat karantinanya, tempat memang breedingannya, kondisi breedingannya maupun CITES ataupun dia punya CITES itu semacam nomor ataupun tipe HS code yang dimiliki setiap hewan yang akan diimport kurang lebih. Nah, CITES itu ada kuota. Nah, kuotanya juga harus kita mainin dengan benar lah. Dalam arti kata punya izin-izin legalitas. Kalau yang lain sih saya nggak bisa ngomong buat teman-teman yang lain, tapi untuk di kita sih memang kita akan memang larinya dengan cara seperti itu kurang lebihnya. Pandemi sebenarnya untuk hobi bisnis gue rasa in general bagus banget ya. Especially sebenarnya yang sudah siap dengan online ya. Mungkin kalau misalnya siapnya lebih ke arah offline, pandemi ini akan tetap jadi sengsara buat toko yang memang bergerak di sifatnya offline maupun hobi lagi naik ya. Misalnya kita bilang kalau lu punya toko pet tapi nggak punya harus orang datang gitu. Akan berat sih sebenarnya permainan ini. Cuman kalau memang dari awalnya you are ready for that industri yang 4.0 itu gue rasa industri manapun harusnya nggak ada masalah sih, baik pet maupun non pet ya. Kalau toko ini mungkin yang paling mahal banget ya bisa aja koral ataupun bisa aja binatang. Cuman paling mahal mungkin menurut kita malah koral ya karena sifatnya lebih kecil dan lebih ada harganya ya. Jadi kalau misalnya kayak kura-kura apapun itu kan relatifnya cukup gampang ditebak lah pricingnya. Cuman kalau koral itu kan yang tahu aja sih yang tahu gitu. Jadi kalau barang yang sampai 50-100 juta di barang yang mini ada aja sih. Dan menurut kita sih kayak di koral ya. Ya untuk barang paling mahalnya. Kalau menurut gue sih jadi entrepreneur tuh harusnya fokusnya dari banyak orang, especially di milenial sekarang ya yang kayak misalnya kita nyari kerja yang lebih mungkin dengan waktu yang lebih fleksibel ya. Yang paling penting dari gue kalau misalnya kita mau entrepreneur sih nomor satu sih fokus sih. Banyak yang salah itu terlalu banyak. Dari awal mulai langsung terlalu banyak, jadi malah nggak fokus, akhirnya nggak jadi apa-apa. Fokus itu menurut gue important di satu sektor bisnis yang lo mau jalanin. Passionnya harus ada. Terus ketiga sebenarnya accountable ya. Jadi banyak orang yang punya passion, yang punya fokus tapi nggak accountable. Jadi ujung-ujungnya di mana bisnis pun kita akan tetap butuh uang ya. Di mana uang itu bisa dapat dari investor maupun teman maupun siapapun. Dan kalau lo accountable sih harusnya sih aman ya.
Hai, ini cerita sukses gue. Gimana cerita lu?